Keterbukaan dan keadilan merupakan salah satu cara untuk mewujudkan negara yang demokratis, stabil, dan kuat serta baik atau good government. Keterbukaan dan jaminan keadilan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keterbukaan bertolak dari kejujuran dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Masyarakat akan mudah untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat jika keterbukaan dan keadilan ada. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video berikut ini. Stay tune ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aulia Sanya dari kelas A720, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas PGRI Yogyakarta, akan memaparkan materi tentang keterbukaan dan keadilan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Sebelum itu, apakah kalian tahu apa makna dari keterbukaan dan keadilan? Jadi, keterbukaan berasal dari kata terbuka yang berarti suatu kondisi yang di dalamnya tidak terdapat suatu rahasia, mau menerima sesuatu dari luar dirinya, mau berkomunikasi dengan lingkungan di luar dirinya. Adapun keterbukaan dapat diartikan sebagai suatu sikap dan perasaan untuk selalu bertoleransi serta mengungkapkan kata-kata dengan sejujurnya sebagai landasan untuk berkomunikasi. Keadilan. Kata adil berasal dari bahasa Arab yang berarti tengah. Keadilan adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Adil pada hakikatnya bahwa kita memberikan kepada siapa saja yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak. Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan di mana setiap orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, memperoleh apa saja yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya. Ciri-ciri keterbukaan dan keadilan. Yang pertama, keterbukaan. 1. Terbuka dalam proses maupun kebijakan publik. 2. Menjadi dasar atau pedoman dalam dialog dan berkomunikasi. 3. Berterus terang dan tidak menutup-tutupi kesalahan dirinya maupun yang dilakukan orang lain. 4. Tidak merahasiakan sesuatu yang berdampak pada kecurigaan orang lain. Dan yang kelima, bersikap hati-hati dan selektif dalam menerima dan mengolah informasi maupun sumbernya. Ciri-ciri keadilan. Yang pertama, jujur dan demokratis dalam kehidupan. 2. Ikhlas dalam melakukan perbuatan. 3. Menghargai dan menghormati pendapat orang lain. 4. Toleran dalam menerima saran dan kritik yang bersifat konstruktif. Dan yang kelima, tidak berat sebelah atau tidak. Keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebuah sikap hubungan yang dilakukan oleh warga negara kepada warga negara lainnya yang pemerintah yang berada di suatu pemerintahan. Sikap keterbukaan tersebut kemudian hidup dalam lingkungan berbangsa dan bernegara, di mana kita dapat menunjukkan hal tersebut kepada siapapun dengan cara memberikan sebuah sikap di mana saling menghormati, menghargai, mempercayai, dan juga memberikan keadilan antar warga. Sikap tersebut sebaiknya juga diperhatikan dengan cara tanpa melakukan perbedaan terhadap latar belakang, seperti bangsa, suku, agama, dan budaya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan dan kemudian meningkatkan partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam melakukan kegiatan untuk menyelenggarakan terhadap negara. Lalu, mencegah dan menghalangi pemerintah yang dimana akan menyalahgunakan penyelenggaraan akan pemerintahan. Masing-masing desa atau kelurahan diantaranya mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis jaga, ronda, atau aktivitas lain, serta dan menjadwalkan ronda yang berkenaan dengan siskampling. Kegiatan ronda atau termasuk jenis jaganya sebagai salah satu pelaksanaan siskampling diserahkan dan ditentukan secara musyawarah mufakat oleh masyarakat pada masing-masing wilayah di setiap daerah. Sarana dan sarana siskampling sendiri adalah yang pertama, pos kampling atau pos jaga. 2. Kentongan atau alat lain yang sejenis. 3. Kamera CCTV atau yang sejenis. 4. Pentungan atau yang sejenis. Dan yang terakhir
terakhir, alat-alat lain yang diperlukan dan dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berpendapat adalah kebebasan dalam berbicara dan berpendapat tanpa ada batasnya. Dalam Indonesia, kebebasan berpendapat dikatakan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28E ayat 3, yaitu setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Berarti di Indonesia sebenarnya semua warga negaranya mempunyai kebebasan untuk berpendapat di muka umum tanpa takut karena sudah dijamin dalam undang-undang. Kebebasan yang dimaksud adalah dengan memperhatikan norma yang berlaku. Mengalahkan egoisme pribadi merupakan sikap di mana belajar toleran terhadap pendapat orang lain. Betapa pentingnya menjalankan kehidupan penuh toleransi di tengah-tengah kemajemukan, mau mendengar dan menerima pendapat orang lain, lalu mempertimbangkannya secara cermat. Manakala pendapat itu lebih tepat, benar, dan mendasar, sementara pendapat kita sendiri tidak demikian, maka hendaklah mengakui dan menerima dengan kebesaran hati, apalagi pendapat tersebut didukung dengan fakta dan bukti yang kuat, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk bisa menerima argumentasi tersebut. Disinilah dibutuhkan kearifan dan kebesaran jiwa. Posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Tujuan posyandu sendiri yaitu menurunkan angka kematian bayi, angka kematian ibu, melahirkan, dan nifas. Berfungsi sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera, gerakan tatanan keluarga, dan gerakan ekonomi keluarga sejahtera. Jadi, posyandu harus melayani semua masyarakat, tidak membedakan tingkatan ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Tugas dalam keluarga secara merata. Dalam keluarga biasanya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi, salah satu bentuk sikap adil dalam keluarga adalah dengan membagi pekerjaan rumah secara merata. Jangan ada yang diberikan pekerjaan yang banyak, sedangkan yang lain tidak mendapatkan tugas untuk dikerjakan. Dan pada sopan santun tentu menjadi hal penting untuk diajarkan kepada anak. Bukan karena kita hidup di Indonesia yang memiliki budaya ketimuran, namun lebih pada menjadi manusia yang sepantasnya. Budaya sopan santun kepada orang tua merupakan salah satu hal yang paling dasar di lingkungan keluarga. Salah satu contohnya adalah selalu memberitahu orang tua jika akan pergi. Berdasarkan kejujuran adalah permainan panjang yang kompleks dan bernuansa. Mengetahui yang benar dari yang salah mendahului apa yang kita disebut kejujuran dan kebenaran. Itu adalah konsep yang tinggi. Salah satu cara agar anak menjadi jujur kepada orang tua, yang pertama, bersikap jujur adalah sikap yang jelas. 2. Mengakui kesalahan. 3. Memberikan penghargaan dan buka diskusi. Dan yang keempat, kejujuran butuh waktu melatih. Kejujuran tidak singkat. Sekian pemaparan video tentang keterbukaan dan keadilan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Apabila banyak salah mohon maaf dan semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa.